Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Disinilah Mang Ei, saya mengalami perjalanan spiritual yang mungkin tidak dirasakan orang istimewa, tapi ini teguran buat saya. Nah, mata saya itu di ujung itu saya melihat ada cahaya. Itu cahaya Mang Ei, saya merinding nih Mang Ei. Jadi cahaya itu tuh putih, bersih, bersinar dan tidak pernah ditemui di dunia. Itu bentuknya seperti pintu huruf U. Set. Tahu Mang Ei apa yang saya lihat? Itu ribuan entah jutaan manusia itu mereka berseliweran jalan. Ya, mereka tidak melayang, tapi saya nggak ngeliat ke bawah, nggak ngeliat ini tuh kakinya mereka tuh apa sih bentuknya gitu, saya nggak lihat. Yang saya lihat tuh itu bentuknya manusia. Mereka punya kepala, bahu, tangan, mereka punya gitu, tapi mereka tuh berseliweran Mang Ei. Yang ini ke sana, yang ini ke sini, yang dari sana jalan ke sini gitu. Tapi anehnya mereka berseliweran gitu, mereka nggak saling nabrak. Mereka tuh nggak saling bersenggolan gitu, enggak Mang Ei. Mereka tuh jalan berseliweran. Saya bilang ini tempat apa ini? Kok kayak gini, serem banget gitu, saya bilang. Terus saya penasaran kan Mang Ei, saya masih penasaran nih. Saya lihat mukanya, dari ribuan jutaan orang yang berseliweran itu tidak satu pun diperlihatkan kepada saya wajahnya. Dan selanjutnya tuh seberangin. Dan suruh seberangin, apa yang diseberangin? Itu benangnya tipis sekali. Nah, kalau di setiap keyakinan itu nggak tahu apapun bahasanya, tapi kalau di Muslim itu adalah jembatan Shirathul Mustaqim, ya. Ibaratnya rambut dibelah 7, kayak gitu ya. Seberangin, tapi namanya Michael, bukan Mikael. Nah, ini kita harus mulai berpikir di situ. Lava oranye kuning, saat itu masih 9 tahun, nggak tahu itu apaan, cuma kayaknya scary gitu. Ternyata tidak sesulit apa yang dibayangkan ya, mudah ya ucapannya dalam bahasa Indonesia ya. Belum tentu balik ke sini semudah itu. Kunciannya, apa yang kamu bawa selama hidup itu yang akan menjadi syarat berat atau tidaknya perjalananmu ketika melewati ini. Terus gitu. Makanya di surat An-Nisa surat 4 ayat 100 dikatakan kalau kamu berhijrah sudah berniat lalu kematian menimpamu, Tuhan akan memberi tempat hijrah di bumi Tuhan yang luas itu. Bumi itu artinya bukan bumi yang ini, tapi badan fisik, casing yang baru itu. Jadi yang penting kita tuh berproses, Mas. Jadi jangan pernah menganggap bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu sesuatu destination yang atau tujuan yang ada akhirnya. Nggak ada akhirnya terus itu. Ternyata spiritual itu tuh adalah ilmu memahami manusia seutuhnya. Bukan untuk membuat kita jadi seperti dewa, malaikat, tapi memahami manusia seutuhnya, di mana sespiritual apapun manusia, setinggi apapun kesadarannya, dia tetap punya ego, dia tetap punya survival mode, dia tetap punya hawa nafsu. Dan aku tuh menyadari akhir 2024 kemarin, justru karena kita punya ego, kita itu punya harga diri. Kita itu bisa makan, bisa nyari kerja. Karena nyari kerja, nyari minum, itu adalah insting bertahan hidup. Kalau manusia nggak ada egonya sama sekali, mati dia, udah mati. Karena insting bertahan hidupnya udah nggak ada. Oke, jumpa lagi saya Umar Hamzah di channel YouTube Anak Alam. Ya, ada beberapa lagi video seperti biasa, selancar Mayantara. Ada beberapa video yang saat ini saya beri judul Tantra, atau masih pembahasan tentang Tantra. Tantra lebur, berpasangan serasi, seimbang, lahiran, kematian, dan kebangkitan, atau orang sering menyebut reinkarnasi, pengulangan. Karena Tantra ini adalah siklus dari kehidupan alam semesta yang Allah sudah ciptakan melalui mantra kun fayakun. Dengan Bismillahirrahmanirrahim,
dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya berlindung dari godaan syaitan yang selalu menggoda, menjerumuskan, memberikan halusinasi yang akan merugikan saya secara pribadi dan seluruh para sahabat yang menyaksikan video ini, seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Nusantara, dan seluruh manusia di muka bumi, di seluruh dunia. Oleh karena itu, pembahasan kali ini banyak pembelajaran yang kita bisa petik, ambil hikmahnya dan buang yang buruknya. Kita mengambil ilmu atau menimba ilmu dari mana saja, dari dunia maya, dari internet, dari televisi, dari berita. Bahkan terkadang kita mengambil ilmu dari berita hoak atau berita bohong. Kita bisa petik ilmu kenapa bisa itu terjadi, kenapa berita-berita bohong itu bisa menyebar. Tapi itulah namanya internet, informasi. Makanya perlu kita saring yang mana yang baik, yang mana yang benar, karena kita bisa mengambil ilmu daripada kehidupan di muka bumi ini, menjalani tugas di muka bumi, memayu hayuning bawono, memayu hayuning bawono, memperindah jagat raya, mempercantik keindahan dari bumi yang sebagaimana sudah indah. Artinya kita ditugaskan untuk mengelola muka bumi ini, hamparan bumi ini. Kita kelola, kita ambil sebagian rezeki dan sebagian kembalikan. Artinya kita diminta yang kuasa untuk selalu menjaga bumi, tanah, air, udara agar tidak tercemar. Mulai belepotan. Kita santai, rileks menyampaikan. Karena apa-apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah tugas memayu hayuning bawono, memperindah jagat raya sebagaimana sudah indah. Allah yang maha melukiskan dengan indah, Allah yang maha menciptakan segala sesuatu dengan indah, Allah yang maha menciptakan semua makhluknya tidak dengan sia-sia, dan semua itu memiliki manfaat. Kita ditugaskan di muka bumi ini, lahir, mati, dan bangkit. Bangkit kembali tentunya memiliki tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan menciptakan ini semua dan memeliharanya dalam satu kesatuan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayangnya pula kita selalu memiliki kemampuan berputar, bergerak. Kematian, kelahiran, kematian, kebangkitan adalah siklus kehidupan. Seperti itu. Ditugaskan mengelola bumi, mengambil sebagian rezeki dari muka bumi. Kita bercocok tanam, palawija, pangan yang ada, padi, kemudian menjadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi, lauk pauk, sayur mayur. Itu semua adalah siklus. Jadi kita bekerja untuk mencari keridhaan Allah. Dan apapun yang kita dapatkan hari ini, untuk hari ini kita bersyukur. Bersyukur atas rezeki dari Allah, dari segala penjuru langit turun ke muka bumi, dari segala penjuru bumi, lapisan-lapisannya, sehingga menumbuhkan tumbuhan yang menjadi rezeki yang kita makan. Seperti itu. Jadi sebelum lanjut, ada beberapa pengalaman dari channel Malam Mencekam Ibu Desi.
pengalamannya di alam, diperjalankan ke alam lain atau perjalanan spiritual melalui kematian yang disebut mati suri. Berikut videonya. Ini ya, ini kan ada beberapa hal yang harus saya ceritain yang nanti berhubungan dengan cerita saya di awal. Kalau menurut saya sih ini adalah perjalanan spiritual saya. Cuma saya tuh maju mundur ke sini tuh karena gini, saya takut ya, Mang Ei, ini tuh saya dianggap oleh audiens atau penonton atau netizen itu saya seperti kok ria gitu kan, atau saya kok seperti apa sih ini, kok ceritanya seperti ini gitu, karena memang halu gitu ya. Ya mungkin ya, banyak yang bilang oh halu gitu, nggak mungkin gitu kan. Tapi percaya deh, yang saya ceritain ini banyak banget pesan moralnya. Kemudian saya cuman ingin mengedukasi, tetapi juga untuk kita sendiri, karena kita akan mengalami hal seperti ini ya, kapanpun kita itu pasti nanti akan mengalami hal seperti ini. 2005 itu saya mengalami koma, itu sebetulnya efek di tahun 1997. Jadi 97 itu saya sudah divonis kena penyumbatan pembuluh darah atau koroner ya. Jadi saya sudah divonis koroner. Memang sih saya sering kumat gitu kan, sering jatuh gitu. Tapi buat saya ini adalah kejadian yang luar biasa yang nggak pernah, jangan sampai deh saya dapat lagi gitu. Posisinya tengah malam, itu sekitar jam 1 jam 2. Karena yang saya ingat itu papa lagi sholat tahajud, itu yang saya ingat. Nah ceritanya itu saya tuh kan mau keluar kamar, nggak tahu sih, pokoknya malam itu tuh saya tiba-tiba kebangun seperti ada yang membangunkan saya gitu. Mau saya ke kamar mandi, otomatis saya ngelewatin papa yang lagi sholat gitu kan. Saya lewat, tapi cuman hanya beberapa langkah saya lewat, tiba-tiba saya pingsan gitu. Dan saya nggak sadar, kalau menurut saya sih saya nggak sadar cuman beberapa jam ya Mang E, cuman ya pokoknya terus tiba-tiba ya udah bangun lagi gitu. Tapi menurut bapak itu saya pingsan 2 hari atau koma itu 2 hari, masuk ke 3 hari baru saya sadar. Saya dibawa ke rumah sakit sama papa saya itu. Waktu itu rumah sakitnya itu kebetulan salah satu rumah sakit di Cirebon yang masih baru beroperasi. Itu baru banget loh. Nah disinilah Mang Ei, saya mengalami perjalanan spiritual yang mungkin tidak dirasakan orang lain. Dan saya merasa ini teguran buat saya. Jadi ini bukan sesuatu yang istimewa, tapi ini teguran buat saya. Tidur, tapi tiba-tiba saya ngerasain hawa dingin di sekitar saya. Hawa dingin inilah yang bikin akhirnya saya bangun. Jadi saya sempat melek, tapi gelap semua ini. Gelap Mang Ei. Kalau Mang Ei pernah masuk ke ruangan yang tidak ada lampu sama sekali, ini lebih gelap dari itu. Jadi ini tidak pernah ditemui oleh saya ketika saya di dunia, kasarnya seperti itu. Gelap, tiba-tiba karena dingin saya nengoklah ke belakang. Jadi nengok saya ke belakang, jadi gini Mang Ei, saya tuh kayak diangkat badan saya gini, set gitu. Jadi bukan bangun begini terus saya keangkat gitu, bukan ya, tapi begini. Jadi udah kayak film aja. Iya. Yang diceritakan di film itu bisa jadi memang pengalaman orang gitu, pengalaman orang lain, dan itu benar. Agak-agak sama gitu ya. Nah, itu keangkat, semua tuh di kaki saya, badan saya tuh dingin semua gitu. Kok rasanya dingin banget. Meleklah saya gitu. Ketika melek gelap, tapi saya nengok ke belakang. Pada saat saya nengok begini tuh bukan nengok ke belakang ke sana ya, tapi ke bawah. Saya nengok ke bawah gitu, astagfirullahaladzim. Saya tuh sempat dalam hati gitu ya Mang Ei, kok saya ngelihat badan saya tidur di kasur itu. Jadi saya diperlihatkan itu, saya di ruangan rumah sakit itu saya diperlihatkan ada 3 bed itu, saya diperlihatkan. Hah? Itu kok saya? Tapi belum sempat saya ngucap sesuatu, saya belum sempat ngomong apa, a, i, u, apa gitu. Tiba-tiba saya gelap lagi. Sampai akhirnya nggak tahu berapa lama, tiba-tiba saya sadar. Saya tuh bangun karena mata saya itu di ujung itu saya melihat ada cahaya. Itu cahaya Mang Ei, saya merinding nih Mang Ei. Jadi cahaya itu tuh putih, bersih, bersinar, dan tidak pernah ditemui di dunia. Itu bentuknya seperti pintu huruf U. Tapi waktu saya lihat ke depan, ke atas, itu tidak ada ujungnya sama sekali. Waktu itu saya sadar, yang saya injak ini bentuknya hitam. Semua sampai ke atas tuh hitam, semua hitam legam. Jadi bukan lantai yang saya injak, saya nggak tahu apa yang saya injak. Pokoknya ini gelap hitam. Tapi di depan saya itu kayak ada perbatasan untuk ke depan ya, ke yang bercahaya itu tuh. Seperti batu bata gitu Mang Ei, seperti tangga batu bata, cuman 5-10 cm lah tingginya gitu. Ini tempat apa? Nengoklah gitu ke depan. Loh, kok kayak awan putih bersih dan tidak pernah ditemui di dunia. Putihnya bersihnya seperti apa? Itu benar-benar putih dan itu bersinar. Oh, oke. Saya ngeliat kan, oh, oke, seperti ini. Terus saya nengoklah tuh, pandangan saya tuh ke atas gitu. Set. Tahu Mang Ei apa yang saya lihat? Itu ribuan, entah jutaan manusia itu mereka berseliweran jalan
Ya, mereka tidak melayang, tapi saya nggak ngeliat ke bawah, nggak ngeliat ini tuh kakinya mereka tuh apa sih bentuknya gitu, saya nggak lihat. Yang saya lihat tuh itu bentuknya manusia. Mereka punya kepala, bahu, tangan, mereka punya gitu. Tapi mereka tuh berseliweran, Mang Yang ini ke sana, yang ini ke sini, yang dari sana jalan ke sini gitu. Tapi anehnya, mereka berseliweran gitu, mereka nggak saling nabrak. Mereka tuh nggak saling bersenggolan gitu, enggak, Mang Mereka tuh jalan berseliweran. Saya bilang, ini tempat apa ini? Kok kayak gini, serem banget gitu, saya bilang. Terus saya penasaran kan, Mang saya masih penasaran nih. Saya lihat mukanya. Dari ribuan jutaan orang yang berseliweran itu, tidak satu pun diperlihatkan kepada saya wajahnya. Jadi saya nggak tahu itu laki-laki, saya nggak tahu itu perempuan, saya nggak tahu itu berhijab, saya nggak tahu itu tidak berhijab, gundul atau apa, nggak ada. Pokoknya semuanya sama, bentuknya sama, tapi mereka berseliweran tidak tentu arah. Dan saya coba gini, saya liatin nih satu orang yang lagi jalan, ini kemana nih arahnya gitu kan? Saya nyoba ngikutin, tapi ternyata les gitu. Beda lagi ini. Jadi gitulah, saya sampai pusing sendiri. Akhirnya saya kan bingung, dalam keadaan bingung. Astagfirullah. Wallahu a'lam bishawab ya, Mang itu saya benar-benar ketakutan luar biasa. Saya merasa ini bukan tempat saya di sini. Saya mau pulang. Saya nggak mau di sini. Saya mau pulang, ini bukan tempat saya. Saya bilang gitu. Itu saya udah nadanya udah tinggi. Sampai akhirnya saya nengok lagi ke belakang dan saya ngelihat papa saya dengan anak pertama saya lagi tidur. Mereka tidur pelukan, Mang Mereka di pojok, di bed pojok. Saya kaget, Mang saya kaget. Lah, itu papa saya pasti nyari saya. Papa saya pasti kehilangan saya. Saya tidak mau di sini, ini bukan tempat saya. Tolong bawa saya pulang. Saya mau pulang. Anak saya gimana? Anak saya kecil gimana? Anak saya gimana gitu, Mang Saya bilang, mereka butuh saya. Itu saya di situ saya lupa, saya tidak menyebut nama Allah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Saya mau pulang, saya bilang gitu. Saya mau pulang. Ini bukan tempat saya di sini. Tiba Mang itu saya kayak jatuh dari ketinggian yang tinggi luar biasa, duar gitu. Yang tiba-tiba duar gitu. Ini kepala belakang, ini bahu sama ini kerasa sekali, Mang Kerasa sekali kalau saya tuh dijatuhin duar gitu. Dan jatuhnya itu pas di kasur itu, pas di tubuh saya yang saya lihat itu, yang tadi saya tiduran gitu. Itu saya langsung melek mata. Saya melek mata itu, kata papa itu saya sekitar jam 1 jam 2 malam. Saya bisa melek, tapi saya tidak dapat nafas pada saat itu. Jadi saya nggak nemu nafas. Tapi bola mata saya masih bisa gerak. Saya carilah bapak saya sama anak saya. Jadi pas cek gini nih, ini masih ngerasain kan? Ini masih ngerasain sakit nih, Mang ini punggung semua ini sakit, kayak remuk gitu di belakang. Saya cuma bisa ngelirik gini. Saya lihat bapak saya. Saya nyoba manggil, "Papa." Saya bilang. Beliau nggak ngerespon karena suara saya terlalu kecil kali ya. Saya coba lagi, "Papa." Beliau tidak bangun sama sekali. Akhirnya saya 3 kali, "Papa," tapi saya habis. Kayaknya tenaga saya habis banget, Mang Akhirnya saya gimana ini, kok tidak ada udara gitu. Jadi Mang kalau digambarkan gimana sih yang tadinya kita kayak tenggelam atau kita nggak dapat udara sekian menit gitu, tiba-tiba kita kayak nyari udara yang susah banget gitu. Akhirnya saya coba, karena mungkin semangat saya untuk hidup ya atau apalah gitu, nggak tahu kekuatan dari mana. Tiba-tiba saya nyoba narik nafas panjang banget. Saya tarik nafas panjang, terus saya teriak, "Papa!" Saya gitu, kenceng banget, nggak tahu saya nyampe kemana suara saya nggak tahu, saya nggak peduli. Baru di situ saya dapat udara, baru perasaan, aduh lega banget gitu, udara masuk ke dalam tubuh saya, dan saya ngerasain jantung saya baru tek 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 gitu. Nah, pas saya teriak gitu, bapak saya yang tadinya tidur nyenyak, mangap ya sampai pulasnya gitu meluk anak saya, itu bangunnya tuh kayak nggak wajar, Mang. Bangun tuh langsung berat gitu. Itu langsung tidak ada duduk, tidak ada melek dulu, langsung berdiri di pinggir kasur. Terus beliau bilang gini, "Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Teteh, ya Allah Teteh," gitu kan. Saya merinding lagi. "Teteh, ya Allah Teteh," gitu. Lari lah bapak saya, pas bapak saya lari, itu anak saya yang pertama tuh bangun mungkin karena teriakan dari opanya gitu kan. Anak saya bangun gitu, kocak-kocak mata gitu. Saya sempat ngeliat tuh anak saya bangun gitu, kocak-kocak, terus duduk di pinggir kasur gitu kan. Bapak saya lari gitu ke arah saya, langsung Allahu Akbar, dipeluklah saya.
Di situ saya kayak apa ya Bang? Kayak saya ketemu sama apa ya? Saya tuh kayak apa ya, kayak orang kayak baru lahir atau apa gitu Bang. Pokoknya saya tuh kayak ketemu bapak saya tuh ketemu sesuatu yang berharga banget gitu, yang apa ya, yang ya Allah gitu, kayak yang kok sama orang ini tuh kayak yang apa sih? Kangen banget gitu. Ya, kayak udah lama nggak ketemu. Terus bapak saya meluk saya kencang sekali, Allahu Akbar, astagfirullah. Bapak saya terus mengucap, alhamdulillah kamu udah sadar. 3 hari, ini masuk 3 hari kamu baru sadar. Kaget saya kan, kaget. Tapi karena kaget saya itu masih apa ya, masih antara, kalau apa bahasa Cirebon mah mangmung gitu kan. Jadi antara sadar nggak sadar. Ya gimana sih dari peralihan gitu kan, dari dunia yang ini dengan kesini saya jadi kayak masih mangmung gitu. Ini apa ya gitu. 3 hari. Orang perasaan tadi kan baru juga merem gitu kan, baru juga jatuh, baru pingsan, terus udah gitu tiba-tiba sadar begini gitu. Masa sih 3 hari gitu. Saya masih di hati saya masih gitu. Suara anak saya yang pertama ini yang bikin saya semangat. Mama gitu menyambut saya. Naik ke kasur peluk saya. Gitu. Mungkin anak saya lupa kejadian itu, tapi itulah pelukan terindah buat saya dari bapak dan anak saya waktu itu. Pelukan terindah. Kalau saya nggak minta, saya pulang, saya balik lagi, ini bukan tempat saya, mungkin saya nggak meluk mereka lagi gitu. Terus saya mau cerita, bapak saya bilang, apa? Ini tuh apa? Sholat. Bapak saya bilang, iya. Saya bilang, iya. Bapak udah sholat Isya. Saya masih gini, oh tahajud gitu. Bapak saya bilang gitu, iya Papa nanti sholat tahajud. Terus saya gini lagi, gitu kan, masih belum bisa ngomong banyak gitu. Kamu mau sholat? Jangan dulu ya, kata Papa, soalnya 3 hari kamu gak mandi. Jadi kalau bisa sih istirahat aja, Allah juga tahu kok kamu sakit gitu. Papa bilang gitu. Itu suaranya buat saya suara terindah. Beliau bersuara begitu, ya istirahat aja, nanti besok kita ngobrol, kita besok cerita. Nah, setelah kejadian ini, Mang 3 bulan kemudian, di 2005 itu, 3 bulan kemudian, Papa bilang sama saya, Des, sowan yuk ke Bandung, kangen sama keluarga di Bandung gitu kan. Ayo gitu, ayo bawa anak-anak gitu kan, sama mama. Nah, karena kami punya nasab, ini Uwa yang satu ini tuh diasah tuh Mang Jadi dia tirakatnya kuat, puasanya, bahkan beliau juga pernah apa ya, kayak bertapa yang kayak gitu-gitu, tapi zikirnya kuat, itu tidak pernah lepas yang namanya tasbih di tangannya, dan selalu apa namanya, ngasih wejangan yang baik-baik lah gitu, auranya positif lah gitu. Di rumah Uwa itu, ya Wak, ayo naon Wak gitu kan, saya ada apa Wak, kumaha Wak? Des, jadi Papa tuh sudah cerita kejadian kamu yang kemarin. Kamu tahu nggak itu kejadiannya apa? Kamu tahu nggak itu kamu ngalamin apa? Nggak tahu Wak. Saya bilang gitu. Emang kenapa gitu? Saya masih bercanda lah gitu. Emang kenapa gitu Wak? Kamu tuh sedang mengalami perjalanan spiritual yang wallahu alam bisawab. Beliau bilang gitu. Kamu sedang diperlihatkan yang namanya dunia atau setelah kematian. Kamu ketika badanmu diangkat, itu adalah perpisahan antara roh dengan tubuh gitu. Jadi ketika diangkat itu sebetulnya kamu tuh sudah terpisah tuh sama badan kamu tuh gitu. Dan kamu mengalami perjalanan, sesungguhnya itu jauh perjalanan Des. Tapi kamu ngerasanya sebentar ya? Iya, itulah hidup, itulah dunia. Dunia itu cuma sebentar Des gitu. Cuma seujung kuku juga tidak ada. Terus Uwa bilang gini, kamu tahu nggak yang kamu rasakan dingin di badan kamu, yaitu nanti tubuh kita ketika kita wafat, semua badan kita itu terasa akan dingin dan beku. Dikafanin itu beku, dimasukkan ke liang lahat itu dingin beku Des. Di dalam liang lahat itu dingin Des, wallahu alam Des gitu kan. Oh iya Wak. Terus, nah kamu tahu nggak yang di tangan kanan dan kiri kamu? Jadi yang di tangan kanan kamu itu amal ibadah kamu sendiri, amal baikmu. Di tangan kiri adalah amal burukmu. Jadi Des, ketika kita perjalanan menuju alam akhirat itu atau alam kematian itu, yang dibawa hanya amal ibadah kita gitu. Nah, kenapa bentuknya itu seperti kakek dan nenek? Karena Allah tidak ingin kamu ketakutan. Kalau mau Allah tunjukin mah Des gitu kan, kata Uwa, kalau mau Allah tunjukin mah,
dosamu akan ditunjukkan sama Allah, serem banget gitu. Jadi semua ini bukan hal menakutkan, tetapi harus kita alami. Semua pasti mengalami kematian, gitu kata Wak. Oh iya Wak, oke Wak. Terus Wak, yang saya lihat gerbang itu apa? Itulah gerbang setelah kita hidup. Jadi kita loncat ke alam kematian itu cuman satu langkah. Cuman satu langkah, Des. Betapa tipisnya kata Wak alam setelah kematian gitu. Hidup ke mati itu tipis banget gitu. Jadi kalau kamu ngelangkah itu ke sana, artinya kamu tidak ada lagi di sini. Ya Allah, yang bener sih Wak. Disitulah saya mulai, yang tadinya saya skeptis ya, saya apa sih Wak gitu. Akhirnya saya, hah, yang bener Wak. Iya. Terus kamu lihat awan putih itu, itulah alam setelah kematian. Wallahu alam, Des. Terus yang kamu lihat orang berseliweran, jalan nggak tentu arah. Kamu tahu itu siapa? Itu adalah roh-roh orang-orang yang sudah mendahului kita. Jadi mereka itu dikumpulkan di suatu tempat, mereka berseliweran tidak tentu arah, karena itulah roh kita. Jadi ketika kita wafat, mereka itu menunggu doa-doa kita, mereka berjalan ke sana ke sini nggak tentu arah, ya karena mereka nggak punya arah. Jadi setelah kita kematian itu, mereka nunggu hari akhir itu, mereka tidak tentu arah. Yang mereka jalan itu, mereka menunggu doa-doa dari keluarga, suami dari istrinya, istri dari suaminya, dari anak-anaknya gitu kata Uwa. Itu Des gitu. Jadi bersyukurlah kamu diperlihatkan seperti itu. Untuk apa? Untuk kamu supaya menyadari apa yang sudah kamu lakukan, kesalahan-kesalahan yang dulu kamu coba perbaiki gitu. Terus mencoba lebih baik lagi, imannya diperkuat, sholatnya dipertegas lagi, zikirannya tidak boleh lepas gitu. Terus sholawat nabinya itu yang saya ingat, sholawat nabinya nggak boleh lepas dari mulut. Jadi nggak boleh lepas dari mulut kita, karena nanti ketika kita wafat di akhirat nanti, meskipun timbangan kita berat katanya ya di akhirat itu, misalkan timbangan kita berat di hal yang buruk, tapi kalau karena kita sering bersolawat, itu insya Allah Des, Rasul itu akan menolong kita gitu, Nabi itu akan menolong kita. Oh, jadi mereka nggak tentu arah, nggak bertabrakan, nggak saling nyapa menurut kamu, terus nggak kelihatan laki perempuan, itu karena Allah tidak menginginkan itu. Allah cuma ingin menunjukkan ke kamu, tapi tidak boleh kamu detail tahu sampai lihat muka-mukanya, tidak boleh. Karena saya bisa riak seperti itu. Saya bisa riak nanti ke orang lain, mukanya orangnya seperti ini loh gitu. Mukanya orangnya begini. Itu saya tidak boleh. Makanya sama Allah ditutup mukanya gitu kan. Ya Allah, astagfirullah gitu kan. Jadi apa yang menjadi pengalaman Ibu Desi tadi adalah itu benar adanya di alam sana. Jadi Allah dengan kasih sayangnya memilih hamba-hambanya untuk diperjalankan secara spiritual. Untuk mengetahui seperti apa yang disebut akhirat nanti. Jangan bukan sekedar cerita katanya si A, katanya Ustadz A, katanya Ustadz B, katanya Kiai anu, Kiai itu, Kiai ini. Tapi dengan sendirinya manusia itu selaku hamba, Allah memperjalankan hamba-hambanya. Nah, seperti itu. Itu pengalaman Ibu Desi yang disampaikan di channel Malam Mencekam. Tuh. Nah, ini ada pengalaman lagi tentang mati suri, yaitu citra prima. Disampaikan secara walaupun memang di alam sana pengalamannya luar biasa, tapi citra prima menyampaikan dengan dengan santai, karena citra prima ini sudah mengalami lebih dari satu kali mati suri diperjalankan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan bahkan sudah mencapai 5 kali. Luar biasa. Nah, itulah atas kehendak Allah semua. Apa manusia kita punya keinginan tidak mau? Apakah manusia takut mati, takut lapar, sehingga rela bukan miliknya diambil, baik itu dengan cara mencuri, merampok, atau bahkan korupsi, bukan haknya tapi diambil. Nah, ya kan? Nah, ini satu pengalaman citra prima melihat orang-orang yang seperti itu, yang bukan haknya diambil. Nah, berikut videonya. Experience berarti seseorang mengalami kematian.
mendekati kematian, tapi pada akhirnya tidak mengalami kematian itu sendiri secara fisik. Hanya maksudnya dari pengalaman semua mati suri yang pernah dialamin itu, mungkin buat seekers yang berapa kali sih dia mati suri singgahnya, ya udah tinggal di googling aja mati suri itu ada di beberapa public figure yang pernah mengupload itu ya. Selama pengalaman itu tidak pernah melihat colongan cahaya terang dan orang-orang familiar yang mungkin sudah pernah meninggal sebelumnya. Gak bisa ngapain. Dan itu benar-benar memang dari jendela, kan kebetulan jendela di rumah mama itu besar. Masuklah 2 sosok, zep, masuk. Terbang tapi masuk ya. Pakai jubah, zep, masuk. Bawa buku besar, zep, zep, di samping kiri kanan. Habis itu tangannya kiri kanan dipegang, zep, 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 pegang. Nggak ngomong apa-apa. Ush, langsung terbang keluar lewat jendela. Ya, bukan lewat atap, lewat jendela tetap. Karena itu dianggap pintu mungkin ya. Itu ingat banget. Itu benar-benar ngerasain ngelewatin pertama ya maksudnya kelihatan rumah-rumah, terus saya juga awan, langit terang, masih terang, itu suasananya terang. Lama-lama gelap, awannya udah nggak kelihatan, tiba-tiba kayak hening, dan tiba-tiba udah berada di situasi yang nggak ada langit, gelap semuanya, tapi cuma ada hanya cahaya merah dan oranye. Dan yang sosok yang mendampingnya, yang membawanya, yang pergi itu usia 9 ya. Itu bang, pergi. Gak ada ucapan apapun. Mungkin kalau di Muslim itu kan mungkar dan nakir ya, di Muslim. Nah, setelah itu langsung di hadapannya itu berdiri sosok gagah, tinggi, besar. Bukan Asian, bukan Asia, Caucasian. Ya, karena rambutnya pirang, tinggi, besar. Dan memang ada sayapnya. Tapi ketika berbicara dengan Nyanyah itu, sayapnya langsung bup, tutup. Halo. Mengulurkan tangan. Tapi kan tinggi kan, dia begini dong. Nyanyah ya. Anak kecil 9 tahun, dihaluin gitu kan. Mengulurkan tangan. Halo. Terus ya, tangannya juga ikutan, tangannya kecil. Berapa kali lipat tuh. Halo, I'm Michael. Oh, ngomongnya bahasa Inggris ya berarti? Ketika menyebutkan nama bahasa Inggris, I'm Michael. Itu ingat banget. Kita bahasa Indonesiain. Saya mau ngajak kamu jalan-jalan, kayak gitu istilahnya. Yuk, gitu. Dia tidak menggandeng, tapi ngikut. Ngikut ya, Nyanya ngikut kan, udah salaman udah Nyanya ikut. Anak umur 9 tahun, buat apa sih memimpikan hal seperti ini, kayak gitu kan. Bahkan yang belum tahu pelajaran apapun, soal apapun yang ada di dunia dogma dan doktrin itu segala macam kan. Dan selanjutnya, seberangin. Suruh seberangin, apa yang diseberangin? Itu benangnya tipis sekali. Nah, kalau di setiap keyakinan itu nggak tahu apapun bahasanya, tapi kalau di Muslim itu adalah jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Ibaratnya rambut dibelah 7, kayak gitu ya. Seberangin, tapi namanya Michael, bukan Mikael. Nah, ini kita harus mulai berpikir di situ, oke? Seberangin, secara logika itu anak kecilnya juga mikir gimana itu nyebrangin, itu badan lebih besar, tipis banget, nggak mungkin dong. Kamu harus yakin, karena kalau kamu tidak yakin, maka apapun yang terlihat mustahil, maka akan tetap mustahil. Itu ucapannya, bahasa Indonesia, karena bilangnya bahasa Inggris. Oke. Coba aja dulu 1 langkah. Jatuh, nengok ke bawah itu memang panas, bukan panas sih, kayak lava, oranye, kuning. Saat itu masih 9 tahun, nggak tahu itu apaan, cuma kayaknya scary gitu kan, meletup-letup gitu. Iya. Dan akhirnya 1 langkah nggak, jembatan itu nggak ada goyang, jembatan tipis itu nggak goyang sama sekali. Nggak jatuh. Oke, langkah kedua. Kalau langkah kedua kebayang nggak tuh seekers? Ini kalau langkah kedua hilang keseimbangan, jatuh kan? Oke lah, coba jatuh ya sudah lah gitu, paling entahlah apapun itu ya. Langkah kedua, dan pada akhirnya nggak goyang juga, nggak ke kiri ke kanan, nggak ini. Langkah ketiga masih bisa, nggak jatuh. 4, 5, 6, mau ke-7 nih, itu bener-bener nggak goyah sama sekali, bener-bener aneh banget, cuman tipis banget itu. Tiba-tiba ini badan bajunya ya, itu kayak diangkat ya, dibawa balik ke ujung, dibawa lagi
bagaimana? Ditanya gitu, Seekers Timur Bambang. Gimana? Ternyata tidak sesulit apa yang dibayangkan ya. Mudah ya ucapannya dalam bahasa Indonesia ya. Belum tentu balik ke sini semudah itu. Kunciannya, apa yang kamu bawa selama hidup itu yang akan menjadi syarat berat atau tidaknya perjalananmu ketika melewati ini. Itu. Ayo, next. Ayo lanjut, kayak gitu. Itu banyak orang duduk nih, duduk. Tapi suasananya masih sama. Langit itu tidak kelihatan langitnya gelap. Itu orang duduk tuh ngejogrok semua. Bahkan hanya cuma pakai underwear. Ya jadi kayak cuma di kain di bebet apa sih kayak diikat aja gitu. Diikat ya, cuma buat nutupin kelamin. Tapi itu laki-laki semua ya, satu yang lihat ya. Yang lihat itu adalah kamu perhatikan mereka semua, perhatikan kenapa, ada masalah apa gitu. Tapi itu memang kayak aus terus yang minum itu kalau kita kan masih yang minum, coba minum. Lo minum ada kamera cantik loh, kagak ada glok kan. Ada momen kan menikmati rasa minuman itu. Seekers juga kalau minum itu kan menikmati, mengisi dahaga. Tapi itu yang Nyonya lihat itu, kamu perhatikan mereka semua. Mereka tuh kayak pegang mangkoknya tuh kayak bener ingat mereka bawanya begini soalnya. Itu dituangin. Tapi yang dituangin itu Nyonya pikir kayak kopi atau sirup ya, es degan gitu. Itu tuh warnanya tuh keoranyan, merah, kental. Dan ternyata mungkin kayak lahar. Tapi itu cara minum tuh kayak kausan terus. Dan itu perutnya tuh sampai mencit. Demi sekali minum makin gede. Tapi kayak nggak pernah selesai rasa hausnya. Michael ini sampingnya yang memang membawa satu berjalan menanyakan begini, kamu tahu nggak mereka masih terus haus? Kamu tahu nggak kenapa mereka masih terus haus? Jawab, bahkan belum menjawab enggak, atau tahu, itu sama sekali enggak. Itu jawabannya itu bahkan dia belum menjawab gitu ya, langsung dia menyambung, karena semasa hidup mereka tidak pernah puas dengan apapun yang mereka miliki, dan mereka mengambil hak yang sebenarnya bukan hak milik mereka. Setelah itu, sebelum kembali ya pikir ya sudahlah gitu, mungkin akan meninggal atau apapun itu, atau akan terbangun dari mimpi. Tapi Michael saat itu kan, karena membelakang Michael, kamu belum saat ya, kamu akan kembali dan kita akan bertemu lagi. Anak usia 9 tahun, itu mimpi atau bukan? Tapi saat itu memang tidak menceritakan ke keluarga, karena ketika mengalami sesuatu itu bahkan lo tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun, tapi memori itu tersimpan sampai detik ini. Nah itu nggak tahu apa. Ya pikir itu hanya pengalaman, oke lah, pengalaman udah usia 9 tahun. Gak taunya ada lagi bu. Karena manusia itu adalah subatom partikel terkecil dari semesta. Kita adalah mikrokosmik. Sementara yang makrokosmik, yang bahkan bukan subatom partikel terkecil, itu seringkali membuat unpredictable situasi-situasi yang sulit untuk diatasi. Sehingga dalam bentuk kecerdasan semesta itu sendiri, ketika kita sebagai manusia adalah subatom partikel terkecil, itu adalah makrokosmik, diperhatikan bentuk kecerdasan apa yang bisa diciptakan dari subatom partikel terkecil tersebut. Karena setiap kecerdasan masing-masing subatom partikel itu sendiri, which is jiwa manusia, makhluk hidup fisik, itu berbeda-beda. Consciousness-nya, kesadarannya itu berbeda-beda. Nah, salah satu tujuannya itu adalah, kembali lagi, semesta itu kan adalah selalu self growth, pengembangan, progress. Karena kan wide, luas. Black hole aja sekarang udah lebih dari 1 loh, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang masih diteliti. Nah, sementara black hole aja, kalau dari sisi NASA sendiri masih menjadi misteri. Manusia itu sebenarnya adalah salah satu bentuk penciptaan dari, secara general, ya tidak bilang itu source ataupun religi ataupun itu Tuhan. Mari kita sebut source, sumber, the creator itself. Adalah untuk manusia mencapai kesadarannya, pengembangan dirinya untuk menemukan sejatinya diri. Sehingga mereka memiliki potensi untuk bisa mensupport terlepas dari diri sendiri dan sekitarnya.
Manusia itu tidak hanya terlahir untuk makan, melahirkan, menikah, ataupun tidak menikah, kemudian mati. Enggak begitu. Misi jiwa ya. Evolusi jiwa. Oh, evolusi jiwa. Karena kita adalah bagian dari energi. What you think, apapun yang kita pikirkan itu adalah energi, dan secara tidak langsung kita juga memberikan energi kita kepada ibu bumi. Apapun keyakinannya, maka kita tidak bahas keyakinan di sini, gitu kan? Gitu. So we have to be careful with our mind. Every day kamu harus punya kesulitan energi, karena dengan kesulitan energi setiap personal jiwa energi itu kamu secara tidak langsung nge-support ibu bumi. Ibu bumi ini sudah banyak dimanfaatkan secara energi. Kita bisa tahu itu apa aja yang dimanfaatkan dari ibu bumi. Minyak, nikel, segala macam. Tapi apa yang dikembalikan? Materi. Hanya untuk pemanfaatan dari kebutuhan manusia secara dimensi ketiga, bukan secara bagaimana memaintain, merawat, Memaintain dan merestore. Kita cuma take, ambil, sedot. We're not even a giver. Kita bahkan sebenarnya juga nggak memberi kembali apapun, nggak Eksploitasi kita. Eksploitasi. Jadi apa yang diceritakan Citra Prima tadi itu nyata adanya di alam sana. Nah, jadi tadi orang minum cairan, ya kan? Itu kalau cairan itu kalau kita di bumi sekarang ini, di dunia sekarang ini adalah lahar, ya kan? Lahar panas itu minum. Nah, sebenarnya dalam hal ini Allah Maha menghukum tapi tidak menyiksa. Menghukum itu sesuai perbuatan kita hambanya. Itu Allah itu penuh kasih sayang, merangkul, cinta kepada hamba-hambanya. Tidak langsung menghukum, kan salah juga. Seolah-olah itu kita takut kepada Allah, kita takut pada neraka seperti apa. Padahal tidak. Untuk apa kita takut? Ya kan? Kita takut kalau kita sudah salah, merasa salah, takut Allah tidak memaafkan kita, tidak mengampuni kita, tidak menyayangi kita. Itu yang perlu kita takut. Nah, artinya segala perbuatan kita di muka bumi ini dipertanggungjawabkan secara jiwa. Itu jiwalah yang tersiksa. Ruh itu suci. Jadi itu saya sudah ceritakan di video itu yang di 9 ruh itu. Sudah ada tantra gerakan politik 9 ruh itu, bahwa ruh suci, nurullah, Nur Muhammad, nurani, itu ketika fisik kita mengerjakan sesuatu yang kurang baik, ruh itu keluar secepat kilat, keluar suci. Karena apa? Fisik kita, jiwa kita dipenuhi dengan nafs atau nafsu, keinginan-keinginan, tidak merasa cukup. Sudah ada 1 pengen 2, sudah ada 2 pengen 3, sudah ada 3 pengen 4, sudah ada 4 pengen 5. Ya makan pun begitu, takut lapar, sehingga wah semua, mau itu perorangan, pekerja, ya kan, termasuk yang maling, yang korupsi dan segala macamnya, mengambil haknya yang bukan, ataunya mengambil milik orang lain yang bukan haknya. Nah seperti itu. Nah sebenarnya pengalaman tadi, baik Ibu Desi, kemudian Citra Prima, saya sendiri juga sudah mengalami hal yang sama. Cuman ya saya untuk diri saya, tapi karena sudah ada yang membuka, ya saya ambil. Karena kalau yang saya sendiri yang menceritakan
paling bener tidak, ya kan? Jangan kan ilusi, halusinasi, halu. Seperti itu. Jadi itu intinya. Nah, tadi kalau Citra Prima mati suri lebih dari 1 kali, ya saya sampaikan juga ada beberapa orang memang, ya termasuk murid saya yang di Jawa Timur itu juga sudah lebih 1 kali. Yang pertama itu mati suri itu ketika dirawat di Singapura, masukin di Singapura, di rumah sakit Singapura, kemudian tidak sanggup rumah sakitnya gitu kan, akhirnya merasa ini dikembalikan ke Indonesia. Di Indonesia dinyatakan meninggal, kemudian setelah itu dimandikan, setelah dimandikan dibawa ke tempat pemakaman dan sudah digali kuburannya. Nah, saat mau diturunkan ke liang lahat, kakinya bergerak, dan dilihat oleh keluarganya, neneknya, kakinya bergerak, akhirnya semua bergerak, kebangun, nah, tidak jadi dikuburkan. Nah, itu pengalaman murid saya tersebut. Nah, dan itu juga sudah lebih dari 1 kali. Dan ya alhamdulillah pengalaman-pengalaman itu sampai saat ini tugasnya selalu bertambah. Jadi semakin tahu ilmunya, semakin ditambah lagi, tugasnya lebih berat lagi. Seperti itu. Artinya ketika kita diperjalankan berarti ada tugas. Ya beda kalau hanya orang-orang yang tidak memiliki tugas tertentu karena hidupnya hanya untuk makan, ya apa bedanya kayak hewan ya, kucing, ayam, ini kan kambing, sapi gitu kan, apa bedanya? Hidupnya untuk makan, tinggal menunggu kapan tiba ajalnya, apakah ajalnya kena penyakit atau dipotong, dikurbankan. Tapi ketika kita potong menggunakan mantra Bismillahirrahmanirrahim, itu berkah bagi hewan tersebut yang dipotong, berkah juga buat kita. Seperti itu. Jadi semuanya siklus. Nah, inilah tantra, siklus kehidupan, ya kan? Hewan mencari makannya, makan sendiri. Kemudian ketika tiba waktunya, ya kita mengambil juga bagian rezeki tersebut dari hewan, kita potong sehingga kita mendapat asupan gizi, protein dan segala macamnya untuk pertumbuhan kita. Seperti itu. Artinya siklus kehidupan. Nah, siklus kehidupan merupakan seni kehidupan pula. Setiap manusia itu pengalamannya berbeda-beda. Dari pengalaman ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu hidup dan kehidupan. Kita bisa ambil, kita bisa pelajari, sehingga hidup kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Nah, lebih lanjut sesuai juga pengalaman dari saudara kita dari salah satu 3 fakir. Nah, ini ada Mas Sony yang diwawancarai dari channel Ngaji Roso. Berikut. Seperti yang disampaikan Siti Jenar, la ilaha illa ana, itu benar dong berarti maksudnya? Ya, bukan cuma Siti Jenar, Nabi Musa waktu di surat 20 ayat 14, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri gitu. Tiada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa gitu. Saya Siti Jenar juga mengatakan itu, tapi ananya, akunya tuh bukan aku Musa 4, gitu. 2 ya. Bukan di aku 4, bukan di aku 3. Aku 1. Ketika semua level aku tuh udah lebur ke dalam Tuhan. Nah. Jadi semua jadi aku. Tapi aku 1 gitu. Nah, di aku 1 itulah Tuhan akan ngalirin semua kesadaran yang kita harus dialirkan. Nah, gitu. Jadi fitrah kita itu sebenarnya. Fitrah kita itu aku 1 gitu.
Berarti di situ di aku satu udah nggak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran gitu ya Mas? Nggak ada. Nggak ada. Kekhawatiran dan ketakutan itu kan adanya di aku 3. Neraka itu adanya di aku 3 Mas. Kalau udah bicara aku 2 tuh kita udah nggak ada neraka lagi, nggak ada penderitaan. Kata Seneca kan, suffering is your imagination, is in your imagination, not in reality kan. Jadi neraka tuh adanya di aku 3, bukan di aku 2. Kalau udah di aku 2 apalagi aku 1, neraka udah nggak ada. Gimana caranya untuk meleburkan aku 4, aku 3, aku 2 ke aku 1 yang bisa dikerjakan teman-teman yang kemudian itu akan menggiring, otomatis kita akan sampai di aku 1 itu tadi. Perjalanan dari aku 4 menuju aku 3 ke aku 2 ke aku 1 adalah perjalanan setiap roh Tuhan yang harus dialami gitu. Jadi nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dihindarin gitu. Akan ditunggu sama Tuhan sampai waktunya gitu. Jadi artinya mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan ngalamin perjalanan itu gitu. Nah pertanyaannya, perjalanan itu perjalanan kemana gitu kan? Makanya saya suka bilang kita itu udah ngalamin perjalanan yang melelahkan untuk menuju kepada Tuhan gitu, lewat syariat, lewat tarekat, lewat wasilah, lewat milah, lewat din, lewat apa namanya yang lain-lain, ada 6 tuh, sampai akhirnya ada jalan yang nomor 7, yaitu Sirot. Sirot itu adalah direct path, pathless path gitu. Jalan langsung, bukan jalan yang kecil gitu. Di belah 7 gitu. Iya, bukan gitu. Sirot itu jalan yang langsung gitu, direct gitu. Jalan yang tanpa jalan gitu. Kalau jalan itu kan udah titik A ke titik B kan. Tapi kalau udah bicara Sirot, kita tuh udah di dalam Tuhan, mau kemana gitu. Jadi ini buat semuanya. Nah, kalau orang udah sampai, makanya yang didoakan di Al-Fatihah itu bukan syariat, bukan tarekat, bukan milah, bukan din, bukan wasilah dan segalanya, tapi adalah Sirot gitu, yaitu kesadaran langsung gitu, bahwa Tuhan itu ada di sini gitu, di mana-mana gitu. Ketika perjalanan menuju kepada Tuhan berhenti, maka perjalanan di dalam Tuhan dimulai. Kan kita udah di dalam Tuhan. Ya, kayaknya masalah pertanyaannya tadi Mas Hendra bilang gimana sih sebenarnya gitu. Jadi Tuhan nggak ada, bukan sosok tertentu, bukan ada di tempat tertentu atau waktu tertentu gitu. Dia, makanya saya suka bilangnya aku 1. Karena kalau bilang aku tuh ya ada di sini, ada di sana, ada di mana-mana. Masalahnya gimana cara leburnya kan? Gimana? Jadi kita itu nggak bisa menuju kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kita tuh bisa lebur di dalam Tuhan gitu. Jadi kembali kepada Tuhan itu adalah lebur gitu, bukan ke tempat tertentu gitu. Nah, iya gitu. Lanjut Mas. Jadi gimana caranya? Nah gini, kalau dari aku 4 ke aku 3, yaitu dari pikiran atau tubuh fisik menuju kepada jiwa, caranya cuma satu, yaitu santai Mas. Santai. Harus relax. Sering-sering manina. Santai aja gitu. Nggak banyak pikiran, santai. Itu lama-lama kita meditasinya bisa pindah ke aku 3 gitu. Nah, tapi dari aku 3 ke aku 2, itu saya suka bilang tuh 4D gitu. Kamu tuh bukan kamu, tapi segala asosiasi yang menjadikan semua asosiasi ini dianggap sebagai kamu gitu. Sehingga kalau Sony dikatain tuh marah. Padahal Sony kan bukan saya gitu. Lalu kemudian 3 tuh disconnect, memutus gitu. Semua yang bukan kita diputuskan, lepasin semua gitu. Semua yang bukan kita lepasin semua. Terakhir itu detach, yaitu melepas kemelekatan. Jadi yang masih belum putus juga dilepas semua kemelekatannya. Nah ini kasih sayang Allah yang bantu gitu. Nah baru di titik kita udah 4D itu, baru terjadi D kelima, yaitu disclose, revelation. Diungkap semua, dikasih tahu caranya gitu sama Tuhan. Dialiri gitu. Terus gitu dialirin, terus gini loh caranya, gini caranya, dikirimkan malaikat gitu untuk membantu kita. Malaikat itu bukan sosok tapi kecerdasan, bantu kita dalam segala hal gitu. Nah itu di aku 2 gitu terjadi. Lalu dari aku 2 menuju ke aku 1 tuh dissolve namanya. Dissolve itu artinya lebur, larut dan luruh. Jadi kita meleburkan, melarutkan aku yang terakhir itu untuk akhirnya lebur di dalam Tuhan gitu, larut di dalam Tuhan, luruh di dalam Tuhan. Caranya gitu, ininya, journey-nya, tahapannya gitu. Tapi bagaimana melakukannya? Nah itu kita harus kayaknya mesti ketemu tuh, harus meditasi bareng. Kalau diomongin nggak akan jalan. Harus bikin kira-kira gitu retreat deh sama Mas Sony, kira-kira panduan meditasi seperti apa nanti teman-teman. Mudah-mudahan ya Mas Sony ada waktu, nanti kita lihat sejenak untuk minta tolong Mas Sony biar dipandu. Mas, kalau
andai kata kita belum sampai perjalanan itu belum sampai lebur ke aku 1, baru ke dari 4 transformasi ke aku 3, terus kemudian mengalami meninggal dunia. Konsekuensinya apa bagi si roh tadi? Mas Hendra pernah ganti handphone nggak? Pernah? Kalau ganti handphone ke handphone yang lebih baru, tuh programnya pindah nggak? Pindah kan? Pindah. Nggak dari nol lagi ya. Nah, jadi kalau kita sudah aku 4-nya expire, mengalami kematian, tapi kita sedang dalam proses hijrah atau menjadi lebih baik gitu, Tuhan akan memberikan kesempatan hijrah, diberikan aku 4 yang lain gitu. Dan perjalanan ini nggak mungkin selesai dalam 1 kali hidup, Mas. Karena perjalanannya panjang dan tidak mengenal kata akhir gitu. Iya. Terus gitu. Makanya di surat An-Nisa surat 4 ayat 100 dikatakan kalau kamu berhijrah sudah berniat lalu kematian menimpamu, Tuhan akan memberi tempat hijrah di bumi Tuhan yang luas gitu. Bumi itu artinya bukan bumi yang ini, tapi badan fisik, casing yang baru itu. Jadi yang penting kita tuh berproses, Mas. Jadi jangan pernah berkecil hati untuk kemudian kok aku belum sampai. Yang penting kita tuh berproses. Karena perjalanan lebur di dalam Tuhan itu perjalanan yang tidak pernah kenal kata akhir gitu. Itu adalah endless journey, perjalanan tanpa akhir. Kenapa? Karena kita lebur ke dalam Tuhan yang tidak terbatas. Berarti nggak pernah ada akhirnya. Jadi jangan pernah merasa aku sudah sampai gitu. Kita tuh nggak akan pernah mungkin sampai, Mas, kalau lebur di dalam Tuhan. Akan terus menerus dipergunakan Tuhan, diberikan tugas yang lebih banyak, dikasih aliran lebih banyak, dikasih kesadaran lebih banyak, terus dikasih cahaya yang lebih terang benderang, terus sampai cahaya di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya terus gitu. Dan nggak akan pernah mengenal kata akhir gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu sesuatu destination yang atau tujuan yang ada akhirnya. Nggak ada akhirnya terus gitu. Nah, di situ indahnya ya. Kalau kita udah tahu akhir, habis itu mau ngapain? Tapi ini nggak akan pernah ada kata akhir, jadi kita terus menerus hukum perubahan dinamisme itu terjadi terus gitu. Dan di situ indahnya ya. Kita tuh punya fasilitas yang namanya bumi dan langit. Bumi itu perumpamaan dari tubuh fisik gitu. Langit adalah tubuh non fisik atau disebut lahir dan batin gitu. Bumi dan langit itu. Nah, bumi dan langit ini mengalami realitas yang namanya dunia dan akhirat. Dunia adalah realitas duniawi yang terkait sama bumi atau badan fisik kita dan hidup kita. Akhirat adalah realitas non fisik. Misalnya gini, Mas Hendra itu dunianya adalah YouTuber gitu. Itu dunianya Mas Hendra, kan terkait sama fisik kan. Tapi akhirat tuh artinya adalah sesuatu yang tanpa akhir, tanpa batas, yaitu non fisiknya. Mas Hendra bisa dalam keadaan bahagia, bisa dalam keadaan menderita gitu. Itu artinya akhirat gitu. Makanya nah, kemudian jadi ada fasilitas, ada realitas, ada lagi kondisi gitu. Ketika kita realitas dunia dan akhiratnya bagus, itu namanya surga. Ketika realitas dunia dan akhiratnya jelek, namanya neraka gitu. Jadi si bumi, langit, dunia, akhirat, surga, neraka itu kapan? Nanti atau sekarang? Sekarang gitu. Jadi banyak nggak orang yang dunianya itu bahagia di surga gitu, berkecukupan, sejahtera, tapi akhiratnya di neraka gitu. Ada nggak gitu? Dan sebaliknya gitu, akhiratnya di surga, dunianya di neraka gitu. Nah, kalau yang diajarin Quran tuh dunia akhirat adalah sejahtera gitu. Jadi dunianya berkecukupan, sejahtera, akhiratnya bahagia gitu. Itu namanya di surga dua-duanya gitu. Nah, dunia ini itu seharusnya kita lepaskan gitu. Karena dunia adalah energi yang datang dan pergi, sementara sifatnya gitu. Jadi ketika orang mati, dunianya harusnya nggak kebawa lagi gitu, Mas. Nah, tetapi yang terjadi adalah orangnya udah mati, dunianya kebawa gitu. Jadi jasad fisiknya udah nggak ada, aku 4-nya udah nggak ada, tapi dunianya itu yang ada sekarang kebawa waktu kita mati. Karena di level aku 3 itu atau jiwa itu masih punya pikiran juga. Jadi saya melihat sebagian besar orang yang mati itu masih sibuk dengan berpikir dengan dunia yang sebelumnya gitu. Makanya ini nyangkut nih ceritanya. Nyangkut. Jadi harusnya udah dilepas, ternyata masih nyangkut. Itu namanya alam barzah gitu. Alam barzah itu alam nyangkut gitu, Mas. Iya. Ini bisa kita alamin ketika kita mati, tapi sebenarnya bisa kita alamin juga waktu hidup. Misalnya pernah nggak lihat orang yang diturunkan dari jabatannya, lalu dia post power syndrome gitu. Jabatannya kan udah nggak ada, tapi persepsi dunia bahwa dia masih menjabat itu ke bawah gitu. Nah, ini namanya alam barzah juga. Alam barzah itu artinya alam nyangkut gitu. Nah,
Makanya di Quran, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan pasrah gitu. Muslim gitu. Muslim itu artinya bukan beragama Islam, tapi pasrah. Supaya kamu bisa melepaskan semua duniamu itu, dilepaskan gitu. Nggak dibawa-bawa gitu, Mas. Gitu. Nah, jadi pertanyaan Mas Hendra, kalau orang mati gimana? Orang mati kebanyakan masih sibuk dengan dunia itu. Nah, secepat dia bisa melepaskan duniawinya itu, dia bisa menghadapi realitas akhirat yang baik gitu ya, yang nggak membawa dendam, nggak membawa kebencian, kemarahan dan sebagainya, maka dia akan mengalami evaluasi, Mas. Dia akan membaca, mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Aku sudah melakukan ini, lalu ke depan aku tuh mau ngapain di hidup yang berikutnya gitu. Nah, ini namanya evaluasi. Ada masa kita sampai ke kesadaran lebih tinggi ketika kita udah melepaskan itu dan mengevaluasi diri kita. Makanya nanti kemudian di hidup berikutnya itu ada misi jiwa gitu. Misi jiwa adalah ketika kita ada di antara hidup itu dan kita mengevaluasi diri kita. Kalau di surat 17 sampai 17, 13 sampai 15, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu gitu. Bacalah, aturlah perjalananmu gitu. Sendiri, Mas. Jadi jangan pernah berharap, maaf ya, kalau kita mati kita ketemu Tuhan di luar kita gitu. Kita tuh ketemu diri kita sendiri gitu. Nggak ketemu Tuhan yang kemudian nyatet, lalu menjudge gitu loh, lalu menghukum, lalu kemudian judging segala macam. Enggak, kita tuh berdialog dengan diri sendiri dan adalah diri kita sendiri. Kita nggak akan pernah ketemu sosok yang sama untuk setiap orang gitu. Misalnya gini, Mas Hendra nanti pas mati ketemu Tuhan sosoknya begitu, saya ketemu Tuhan sosoknya gitu juga, berarti Tuhan sosok dong? Bukan, itu ketemu aku satu, ya ketemu Tuhan kita. Kalau kita masih di aku 3, ketemu aku 3 kita. Kalau ketemu di aku 2, ketemu aku 2 kita. Kalau di aku 4, ketemu aku 4 kita. Kalau kita di aku 1, ketemu aku 1 kita gitu. Ketemu aku gitu. Jadi kita tuh hidup mendesain, mengatur perjalanan kita sendiri. Makanya orang-orang tertentu kayak Dalai Lama, dia akan udah bilang bahwa aku akan hidup lagi nanti berikutnya di India gitu. Karena dia udah bisa, aku satunya itu udah memberitahu gitu, perjalananmu nih akan gini, karena dia ngatur sendiri sebenarnya gitu. Nah, itu ada meditasinya tuh, Mas. Meditasi kematian, supaya kita pas mati itu bisa sampai kesadaran melepas semua itu duniawi kita, lalu kemudian mengatur itu gimana caranya gitu. Ada meditasinya tuh khusus gitu. Oke. Maaf ya, aku agak panjang. Iya. Nah, ini pertanyaan menarik nih, bagus banget. Dialiri dan dibimbing itu adalah fitrah kita, Mas. Jadi pertanyaannya adalah, menjadi orang seperti itu bukan menjadi orang lain, tapi menjadi diri kita yang sebenarnya itu harusnya begitu. Nah, kalau bicara tentang fitrah, berarti kita harus melepaskan yang bukan kita gitu. Karena fitrah kita tuh selalu dialiri oleh Tuhan, selalu dibimbing, selalu diberi petunjuk, selalu diberi aliran pengetahuan. Kita itu nggak disuruh bicara, melihat segala sesuatu yang kita lakukan ini dari apa-apa yang kita produksi sendiri, tapi semuanya harusnya jadinya aliran gitu. Harusnya seperti itu gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka Tuhan itu menggunakan diri kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman dia gitu, kehendak-kehendak dia gitu, sifat-sifatnya gitu. Hidup kita tuh cuma dipakai aja gitu. Lalu kamu di mana? Aku cuma bersaksi gitu. Aku tidak pernah melakukan, aku bersaksi bahwa semua ini, apa yang aku alami dalam hidupku itu pengalaman ketuhanan. Tuhan yang hendak menggunakan diriku untuk mengalami pengalaman-pengalamannya gitu. Nah, itu tuh fitrahnya kita gitu. Kita pertama kali yang harus lakukan, harus tahu arahnya dulu gitu. Arahnya itu, hidup itu adalah, arahnya itu gini, kita harus ada di pihak Tuhan gitu. Di pihak Tuhan itu, sebenarnya Tuhan ngapain sih nih? Memercik, kemudian menciptakan kehidupan yang kayak begini gitu. Apa cuma mau apa gitu? Kehendaknya tuh apa gitu? Jangan di sisi kita, jangan di pihak kita gitu. Ternyata semua itu dilakukan untuk mengalami pengalaman-pengalaman dia gitu, untuk mengalami kehendak-kehendaknya gitu, untuk mengalami sifat-sifatnya gitu. Sehingga itu fitrahnya roh itu seperti itu. Kalau rohnya itu udah melebur tuh seperti itu gitu. Kita sekarang dengan kesadaran seperti ini udah tahu arahnya gitu. Makanya mengalami kiamat-kiamat kan, kalau saya bilang tuh kiamat kehancuran dan kebangkitan. Kiamat di aku 4, kiamat di aku 3, kiamat di aku 2 gitu. Ada 3 jenis kiamat tuh. Sampai akhirnya kita bisa lebur gitu. Nah, karena ini fitrahnya kita, maka jangan bertanya gimana caranya gitu, Mas.
itu akan diperjalankan gitu. Begitu kita punya kemauan yang kuat untuk mengalami itu, maka Tuhan akan pasti tunjukin jalannya. Kalau Tuhan itu selalu kun gitu, kun itu artinya terjadi gitu, tapi kita fayakun gitu. Kita tuh perlu proses untuk itu semua terjadi. Jadi sebenarnya perlu proses itu kita, bukan Tuhan. Nah, proses itulah yang kita akan alami dari setiap pengalaman kehidupan ini. Tetapi kadang-kadang kita perlu bukti gitu. Kepada Tuhan tuh kita masih perlu bukti, atau sering disebut sebagai percaya gitu. Saya percaya kepada Tuhan, berarti dia perlu bukti gitu. Misalnya sebagai contoh ini, ada orang yang dibilang, oh kamu itu nggak boleh buang sampah sembarangan, dalilnya mana gitu, ayatnya berapa gitu. Itu perlu bukti gitu. Nah, kita tuh kadang-kadang ke Tuhan nggak cuman percaya tapi harus yakin gitu. Yakin tuh nggak perlu bukti gitu. Yakin aja nih udah pasti terjadi gitu. Jadi jangan minta buktinya dulu gitu. Jalanin aja gitu. Kontemplasikan gitu. Punya keinginan yang kuat untuk akhirnya kita pulang gitu. Nah, Tuhan akan membantu dalam segala hal yang kita perlukan. Dan tiap orang beda-beda. Tuhan adalah kemana hatimu mengarah. Kemana hatimu mengarah? Itu Tuhan kamu. Perasaan kamu. Ya, Tuhan kamu tuh kemana hatimu, pikiranmu, dirimu mengarah, itu Tuhanmu. Menariknya adalah dimanapun kamu melihat, di situ ada wajah Tuhan. Tapi Tuhan adalah kemana hati dan pikiranmu mengarah gitu. Tuhan adalah segala sesuatu yang mendominasi hati dan pikiranmu gitu. Alam barzah, alam nyangkut. Oke juga. Jadi alam barzah itu alam nyangkut. Jadi setelah kita meninggal, kemudian dimandikan, dikafani, kemudian dikubur. Alam barzah, dalam kubur itu alam barzah atau alam nyangkut. Kita kenal juga namanya alam antara langit dan bumi. Nah, jadi orang yang meninggal itu memang jasadnya ada di bumi, ya kan? Nah, itu nanti kelak di kemudian hari dibangkitkan lagi. Nah, sampai detik ini masih, tapi seliwar itu muter situ. Maksudnya itu muter itu antara pergi ke langit sana kemudian balik lagi. Nah, apa yang dilihat Ibu Desi itu orang seliwar segala macamnya itu, memang jiwa mereka ini masih menyangkut, artinya masih nyangkut di bumi, karena segala kelalaian, segala kesalahannya itu nyangkut. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak sampai jiwanya di sana. Kalau rohnya sudah di tempatnya yang Allah sudah tunjukkan, tapi jiwanya yang belum sampai. Itulah yang disebut jiwa itu adalah disebut arwah. Itu saya sudah singgung di video yang lalu. Jiwa adalah arwah. Nah, arwah ini penasaran, disebut penasaran. Ya, disebut penasaran karena memang masih ada nyangkut di dunia, baik perbuatan yang kurang baik. Nah, disinilah saya bisa ambil semua adalah pembelajaran, baik atau buruk, benar atau salah. Bukan kita manusia yang menilai, akan tetapi Allah yang maha menyeimbangkan segala perbuatan baik, segala perbuatan buruk. Itu kita yang akan memetiknya. Jadi kita berbuat baik, kita juga akan panen kebaikan. Kita berbuat buruk, kita juga akan panen keburukan itu sendiri. Ya, kita berkaca. Sama saya kayak bicara seperti ini. Nah, saya menunjuk kemana nih? Ke para sahabat, teman-teman semua, atau menunjuk kepada saya? Nah, kan saya kan menunjuk ke sini kan. Nah, seperti itu, berkaca. Nah, seperti itu. Jadi menyinggung tadi Mas Sony menyampaikan kiamat, kemudian alam barzah, alam nyangkut, dan berulang kali kiamat. Ya, orang yang mengalami ya bisa cerita, tapi kalau orang yang belum memiliki kesadaran, maka ya hanya sekedar seperti mimpi buruk. Padahal mimpi itu adalah perjalanan ruh, seperti itu. Ya. Nah, jadi di 3 fakir itu menyebut aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Nah, terus kemudian aku 4, aku
4, aku 3, aku 2, aku 1. Nah, saya memiliki 1. Jadi tidak ada lagi aku ini, aku 1, aku 2, aku 3, aku 4 itu sudah tidak ada. Adalah kembali ke 0. Aku 0. Aku itu, aku besar adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi makanya cinta, kasih dan sayang 010 ya. 0 berawal tidak ada menjadi ada, jadi 1. Kembali ke tidak ada. Tapi yang ada hanya 1, tunggal yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Awal dan akhir tanpa berakhir dan tidak pernah berakhir siklus kehidupan. Jadi kosong itu tak terhingga. 01 10 010. Nah, itu seperti itu. Jadi, nah, sesuai pengalaman itulah yang menjadikan kita tenang, damai, bahagia. Bahagia tentunya punya kesadaran. Kesadaran apa? Ya, kesadaran jati diri kita. Dari mana kita berasal, untuk apa kita, dan mau kemana kita. Itu. Dan kitabnya ada, namanya kitab diri. Itulah yang tertulis di alam sana dari awal penciptaan sampai akhir. Semua sudah tercatat. Perjalanannya ini loh seperti ini nanti. Nah, itulah yang disebut gerakan politik. Politik itu adalah juga ciptaan Allah sebagai pergerakannya. Politik itu bukan buatan manusia. Kalau orang bilang politik partai, bukan, salah besar. Partai itu hanyalah wadah dari organisasi manusia untuk berkumpul, menyamakan persepsi, menyamakan visi dan misi, platformnya seperti apa. Nah, seperti itu buatan manusia. Tapi politik yang sesungguhnya itu adalah dari Allah, karena politik itu adalah seimbang, berpasangan. Politik itu tidak mungkin satu, ya, berpasangan dia, sehingga serasi seimbang seperti itu. Jadi untuk masyarakat yang belum tahu politik dan selalu bilang politik itu jahat, ya bukan jahat, ya salah juga. Politik jahat, orangnya yang jahat, bukan politiknya, tapi orangnya menjalankan politik itu sendiri. Ya coba di dalam rumah tangga juga. Jadi politik yang sesungguhnya kalau kita mau lihat itu di dalam rumah tangga. Kita laki-laki sebagai pemimpin, ya kan? Nah, perempuan sebagai makmum kita, sebagai yang kita pimpin, yang kita bimbing. Anak-anak kita juga yang kita bimbing, mengarahkan. Coba dalam satu rumah tangga, satu keluarga itu ada yang tidak beres. Nah, kan yang dituntut nanti di kemudian hari kan pemimpinnya kan. Nah, jadi politik itu sudah ada dalam rumah tangga. Jadi ketika istri kita seperti apa, ya istri kita sedikit kesel karena pengaruh emosinya. Kalau kita juga ikut kesel, ya tambah rame, ya kan? Ibarat api gitu kan, disiram bensin, berat, meledak. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sebagai pemimpin mengetahui hal ini, karena sudah mengenal jati diri kita diam. Istri kita seperti ini, kita diam. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru kita ini loh, begini. Nah, itu juga beberapa hari yang lalu ya saya dapat ujian juga hal yang sama di dalam keluarga. Karena anak yang saya sedikit keras, ya sedikit marahi soal ujian semesternya kurang bagus. Nah, saya sedikit, ada istri membela anak gitu kan, karena bla 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 bla, ya saya ikut naik gitu kan. Nah, ya datang utusan menyampaikan kurang baik gitu kan. Ya artinya kalau disebut penyampaian teguran, ya kan. Karena jujur saya setiap melakukan kesalahan atau sedikit kurang baik, ya saya langsung ada utusannya. Kamu kurang ini, perbaiki lagi ini. Ya saya kemarin sempat disampaikan, ketika saya sampaikan alasannya bla 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 bla, ya ditanya lagi ke saya, apakah artinya
mengambil utusan itu memanggil kepada saya adalah Ananda. Apakah Ananda sudah benar? Akhirnya saya jawab, saya tidak mengatakan saya diri benar, tidak mengatasnamakan saya sudah baik, tapi apa saya lakukan? Saya selalu belajar untuk selalu kebenaran, kebaikan. Tugas saya hanya menyampaikan apa yang menjadi tugas saya, ya, kembali kepada yang bersangkutan menerima atau tidak. Penyampaian Ananda sudah benar, kata utusan tersebut. Penyampaian Ananda sudah benar, tapi caranya yang kurang tepat. Nah, pada akhirnya kan caranya atau waktunya yang kurang tepat, sehingga akhirnya salah. Jadi saya mengambil pembelajaran bahwa apapun itu, kalau kita menyampaikan, walaupun itu kita sampaikan dengan benar dan baik, tapi kalau tempatnya kurang pas, ya kan, atau waktunya kurang memungkinkan, situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, kita sampaikan, akhirnya ada yang tidak menerima, terjadi crash. Nah, seperti itu. Nah, ini pembelajaran. Ini kita bisa mengambil pembelajaran. Jadi segala sesuatu itu kita sebagai pemimpin, ya, kita harus kasih sayang. Itulah yang saya dapatkan. Jadi sang utusan juga menyampaikan, Allah Maha Kasih Sayang. Cinta kasihnya terhadap hamba-hambanya selalu diberikan. Ananda disampaikan, kami diutus seperti ini karena kami lihat Ananda seperti itu, kurang tepat menyampaikannya. Maka kami ditugaskan untuk menyampaikan hal ini agar Ananda kedepannya bisa memperbaiki lagi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, saya mendapat kembali ujian yang tadinya saya tertutup karena sedikit naik, ya, ego, biasa ego, karena merasa pemimpin, punya ego. Nah, ego itu memang tidak bisa dihilangkan, yang ada bisa kita tekan, kita redam. Jadi nafsu itu kita tidak bisa hilangkan. Kalau sudah dihilangkan berarti sudah selesai. Ya, kembali kepada Allah, innalillahi, melebur lagi dengan kasih sayangnya. Jadi sudah tidak hidup di dunia sekarang ini, bisa jadi nanti ke depan reinkarnasi lagi, ya, seperti itu. Nah, ini juga yang akan disampaikan Adinda Lia dari channel Ngaji Roso yang diwawancari via WA video call Mas Hendra dari Ngaji Roso. Berikut ini Lia Lestari. Kalau beberapa teman spiritualku, ya, teman dekat gitu kan, sering dia dikasih tahu misalnya kayak kejadian-kejadian yang belum terjadi gitu ya, dititipin informasi itu, terus kemudian baru melihat orang model dan jenis seperti ini gitu, udah bisa mendeskripsikan kelakuannya bagaimana dan seterusnya. Nah, aku pengen Kak Lia ini berbagi informasi pengalaman pribadinya buat sahabat-sahabat semuanya di Ngaji Roso gitu. Monggo Mbak Lia. Sebenarnya yang Mas sebutkan itu bukan keanehan sih. Iya, terus? Sebenarnya itulah kecerdasan manusia. Oke. Itu bukan aneh, sebenarnya itulah kecerdasan manusia. Cuma kenapa di zaman dulu itu langka? Karena di zaman dulu kan kesadaran kita kan banyak yang rendah. Iya. Karena apa? Keterbatasan dokumentasi juga, keterbatasan arus informasi juga. Dan dulu itu kan ajaran spiritual, kalau kita lihat sejarah itu kan dia kebanyakan yang dalam-dalam, ya, itu kan hanya diajarkan di kalangan Brahmana sama di kalangan keraton, sama di kalangan saudagar. Di kalangan rakyat jelata itu ya umum-umum aja, yang umum-umum aja, nggak yang dalam-dalam banget. Tapi yang dalam-dalam itu dia bisa sampai membuka kecerdasan manusia seperti itu. Sekarang banyak yang kebuka karena kenapa? Arus informasi kan gampang. Iya. Sehingga ini meningkatkan kesadaran kolektif dan akhirnya manusia tuh kebuka. Loh, kok aku sekarang bisa telepati? Loh, kok aku sekarang bisa baca karakter orang hanya dengan lihat fotonya sekilas aja? Sebenarnya itu adalah pengetahuan kecerdasan dari otak, dari alam bawah sadar. Gitu. Jadi memang alam bawah sadar manusia itu cerdas banget. Biasanya itu orang-orang kalau udah spiritual itu kan dia itu banyak yang mengira dia akan menjadi seperti dewa gitu ya. Dalam artian seperti dewa, seperti malaikat itu dia tidak pernah salah.
dia tidak pernah apes, dia tidak pernah sial, dia tidak bisa marah lagi, dia tidak bisa nangis lagi, dia tidak bisa sedih lagi. Nah, di aku tidak seperti itu. Justru di aku, itulah kenapa aku itu kan kayak nabrak pemahaman spiritual mainstreamnya. Aku malah melihat spiritual itu sebenarnya bukan membuat manusia jadi seperti dewa, malaikat, nabi yang tidak pernah salah, tidak pernah marah lagi, tidak pernah apes, tidak pernah sial lagi. Tapi sebenarnya spiritual itu ilmu memahami manusia sedetail mungkin, dimana ternyata manusia itu setinggi apapun kesadarannya, sespiritual apapun dia, ternyata dia itu tetap punya ego, tetap punya nafsu, tetap punya mode bertahan hidup atau survival mode. Tapi ternyata dalam level tertentu, ego itu ternyata sehat, nafsu itu ternyata sehat. Nah, inilah yang tidak banyak diajarkan sama kreator-kreator spiritual dan juga guru-guru spiritual, karena kebanyakan yang aku lihat ya, nggak tahu kalau di Mas Indra, kebanyakan kreator spiritual sama guru spiritual yang aku tahu, mereka itu mengajarkan, oh orang kalau tinggi tingkatan spiritualnya dia udah nggak bisa marah lagi, dia udah nggak bisa nangis lagi, which is itu nggak manusiawi. Iya. Mas, kita ini kan hidup di bumi ini kan jadi manusia kan, bukan jadi malaikat atau dewa kan. Meskipun memang tidak dipungkiri kita punya kemampuan dewata, kita punya sisi malaikat juga. Dalam psikologi, dalam hipnoterapi pun tuh ada sisi angel and demon, dimana sisi angel ini yang ngajarin kebaikan, sisi demon ini yang ngajarin kejahatan. Ada dewa, ada raksasa. Raksasa itu yang berkaitan dengan ego, hawa nafsu. Dewa itu yang berkaitan dengan kebijaksanaan, welas asih, dan kemampuan supernatural yang diakibatkan dari emosi-emosi yang luhur. Tapi kan tetap kita itu manusia. Di bumi ini kan kita hidup jadi manusia kan, bukan jadi malaikat, bukan jadi dewa. Kecuali kalau kita udah meninggal, terus kita mungkin pindah dimensi, jadi dewa, jadi malaikat, itu beda lagi dimensinya. Tapi di bumi ini, dengan frekuensi bumi yang seperti ini, kondisi bumi yang seperti ini, dimana di bumi itu kan seperti filosofi Bali lah, ada ruwa bineda. Kalau orang Cina itu ngomongnya ada yin yang, tetap ada baik buruk, tetap ada positif negatif. Dari akhirnya tuh aku merenung kan, aku tuh gini aja sih, aku tuh punya pelajaran yang sampai sekarang itu masih works ya, sampai sekarang. Pelajarannya itu apa? Kalau itu membuatmu keberatan, lepasin aja. Nah, kalau Mas lihat IG ku kan sebenarnya aku udah bilang pamit kan. Pamit itu apa? Aku tuh sebenarnya sudah tidak mau dilabeli spiritual lagi. Oh, oke. Karena kenapa? Di Indonesia label spiritual itu sama dengan di Indonesia ya, di kebanyakan orang, mungkin di beberapa orang tidak, tapi saya melihat masih banyak orang itu ketika ada orang dia itu bikin konten spiritual, viewersnya banyak, terus itu ngena relate sama banyak orang, mereka melabeli seseorang ini tuh punya kualitas, ekspektasi mereka itu sama kayak dewa, sama kayak malaikat. Oh, dia udah tercerahkan, oh dia udah spiritual, oh dia ilmunya udah tingkat tinggi. Artinya apa? Nih orang pasti nggak pernah marah lagi, nih orang pasti nggak pernah stres lagi, nih orang pasti nggak pernah punya masalah lagi. Nah, sedangkan ternyata kita itu ada aja kan tantangan hidupnya kan ada aja. Aku pernah ngobrol dengan seorang spiritualis di Lombok ya. Dia hipnoterapi juga sih, dia orang tasawuf, tapi tahun 2024 dia itu bilang sama aku yakin dengan tingkat pemahamannya ini dia mungkin lebih spiritual lah dari aku. Dia tuh bilang, aku kan waktu itu kan sempat ngalamin post death depression kan, jadi depresi yang dialami orang-orang pasca ditinggal ayah ibu meninggal gitu, itu bisa kita depresi lagi. Dan itu aku depresinya tuh sampai egoku benar-benar hilang, dan aku bilang, ya Tuhan, kalau hari ini aku mati pun nggak apa-apa deh gitu, aku udah nggak mau hidup lagi gitu. Itu kan udah suicidal thoughts kan, kalau di hipnoterapi itu kan dikategorikan suicidal thoughts. Nah, itu aku cerita sama orang ini, dan aku bingung, Mas, aku itu kan 2023 itu kan sudah mengalami momen-momen pencerahan ya. Aku tidak mengklaim diriku tercerahkan sepenuhnya, tapi sudah pernah mengalami momen-momen pencerahan. Tapi kenapa ya aku masih kena depresi? Nah, dia itu bilang, loh, jangan dikira kalau orang sudah tercerahkan itu tidak lepas dari masalah.
Justru semakin kamu tercerahkan, tantangan hidupmu itu semakin besar. Kenapa? Karena kapasitas kesadaranmu meluas. Kalau dulu kamu cuma, ibaratnya ya, kalau dulu kita itu kena masalah satu keluarga aja kita udah spanning, udah depresi. Iya. Sekarang setelah spiritual, kita itu dengan masalah keluarga aja udah ya udahlah. Tapi kemudian tantangannya berubah, satu kecamatan. Nanti tercerahkan lagi, nanti udah kita selesaikan tantangan satu kecamatan ini, nanti tercerahkan lagi berubah satu negara. Gitu, ibaratnya seperti itu. Dan oh ternyata valid ya langkah saya ini gitu. Dan itu dulu itu aku mau mengakui itu secara publik, aku nggak berani. Karena kenapa? Pasti aku dihujat. Pasti aku dihujat karena banyak orang Indonesia yang tidak siap dengan fakta ini, gitu. Karena bagi mereka itu namanya orang spiritual tuh pasti kayak dewa, kayak malaikat. Nah, 2025 aku kan ada beberapa postingan tuh akhirnya triggering orang, dan akhirnya aku tuh dihujat rame-rame, dikatain, nih orang ngomong doang, nih orang tuh bukan spiritualis ya, nih orang tuh apa sih lo, katanya udah tercerahkan tapi ternyata masih bisa marah, masih bisa sial, masih bisa apes gitu kan. Nah itu kan aku akhirnya kan awalnya aku mempertahankan diri, tapi kemudian itu malah nyakitin aku sendiri, dan akhirnya aku melepaskan. Pamit aku akhirnya mengakui. Akhirnya pamit ya. Pamit karena aku tidak mau terjebak dalam ekspektasi orang di mana spiritual itu harus positif-positif terus. Mending jadi manusia biasa-biasa daripada perspektif orang yang keliru gitu ya. Iya, karena kalau udah spiritualis nggak bisa marah, nggak bisa depresi gitu ya. Iya, tetap bisa stres. Cuma penyebab kita stres dan marah itu mungkin kapasitasnya itu beda dengan orang-orang kebanyakan yang mungkin bukan aku banding-bandingin jelek-jelekin, yang mungkin mereka itu kualitas kesadarannya nggak se-advance yang sudah tercerahkan mungkin ya gitu. Dan aku tuh akhirnya memahami, ini pemahaman aku sekarangnya, mudah-mudahan tidak salah. Aku memahami ternyata spiritual itu tuh adalah ilmu memahami manusia seutuhnya, bukan untuk membuat kita jadi seperti dewa, malaikat, tapi memahami manusia seutuhnya, di mana sespiritual apapun manusia, setinggi apapun kesadarannya, dia tetap punya ego, dia tetap punya survival mode, dia tetap punya hawa nafsu. Dan aku tuh menyadari akhir 2024 kemarin, justru karena kita punya ego, kita itu punya harga diri, kita itu bisa makan, bisa nyari kerja. Karena nyari kerja, nyari minum, itu adalah insting bertahan hidup. Kalau manusia nggak ada egonya sama sekali, mati dia, udah mati. Karena insting bertahan hidupnya udah nggak ada. Nah, jadi orang kadang ini ya, manusia kita ini di Indonesia seperti itu ya. Jadi orang dilihat maunya perfect. Kalau Ustadz, wah hebat, didewa-dewakan. Kiai hebat, didewa-dewakan. Habib, wah turunan Nabi, turunan ini didewa-dewakan. Nah, setelah itu dihancurkan. Karena apa? Karena pemahamannya tingkat, artinya kalau agama itu cuma ngikut agama orang tuanya, tapi tidak menggali lagi, tidak mau belajar lagi. Itu udah, itu aja, udah terima, tidak mau lagi belajar. Jadi agamanya apa ya itu gitu kan. Nah seperti itu. Padahal kalau orang spiritual tuh mencari jati diri, spiritual, artinya spirit itu juga saya sudah jelaskan video-video saya yang lalu gitu kan. Spirit itu apa, ritual itu apa. Nah, spirit itulah pergerakan, adalah semangat kita menyemangati orang, sahabat kita, saudara kita. Ayo semangat ya, spirit kita dorong. Ritualnya ya pengerjaannya, gerakannya. Nah itu bukan spiritual itu wah seolah-olah hebat dalam pengertian bisa ini bisa itu, tercerahkan. Ya salah juga. Spiritual itu adalah sudah mengerti jati dirinya. Nah kembali tadi emosi ya wajar karena masih ada nafsu, masih punya nafsu makan, nafsu tidur, nafsu ingin sesuatu, ya kan, pergerakan kemana, masih pengen ini, masih ingin mencari rezeki, ya bekerja.
ya kan? Nah itu, nah kalau Adindalia ini sudah sampai ke situ, walaupun sudah tercerahkan tapi terjerembab lagi, apa? Ya itu, ditempah lagi, sudah tahu ini masalahnya, ini ditempah lagi yang lain. Nah saya juga dahulunya sudah juga sama, udah tahu begini, yuk ditempah lagi ujian. Nah saya juga sudah tahu nanti kalau menyampaikan sesuatu harus tepat waktu, situasi dan kondisi. Pada akhirnya keberjembab lagi. Disebut salah lagi. Nah balik lagi, baik buruk, baik atau buruk, salah atau benar, benar atau salah. Balik lagi ke situ. Jadi itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini, pembelajaran kita. Jadi spiritual itu mengenal diri kita siapa, seperti apa. Ya kan, kita bergerak menjalani kehidupan sebagai siklus kehidupan kita di muka bumi ini. Untuk pergerakan kita dari awal kosong, tidak punya apa-apa, kemudian Allah berikan ilmunya, kita bisa membaca semua yang ada di muka bumi ini, ilmu dan pengetahuan dan segala macamnya, teknologi dan segala macamnya kita pelajari, ilmu astrologi, ilmu astronomi, semua itu dari tantra. Tantra adalah siklus kehidupan semua, sehingga kita bisa bergerak menjalani apa yang menjadi tugas kita di muka bumi ini. Oke, sementara itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.